Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planters, salam petani sukses. Di sini kita lagi berada di lahan kebun kelapa sawit masyarakat ya. Ini rencananya akan kita ukur. Katanya ini luasnya sekitar 7 hektar. Apakah benar 7 hektar pas atau 7 hektar lebih atau 7 hektar kurang? Mari sama-sama kita buktikan dengan menggunakan alat GPS Garmin tipe 64S yang saya pegang ini. Jadi langkah pertamanya mari kita hidupkan terlebih dahulu dengan menekan tombol power sebelah kanan. Oke, mari sama-sama kita tunggu guys. Jadi sambil menunggu, sedikit menjelaskan juga, GPS Garmin tipe 64S ini salah satu tipe yang ekonomis juga dan juga terlengkap dibandingkan dengan GPS Garmin juga tipe 62S. Itu belum ada kalkulasi areanya. Atau tipe 78S itu satelitnya masih menggunakan GPS saja. Kalau yang tipe 64 ini sudah menggunakan satelit GPS dan GLONASS. Jadi sudah cukup lengkap untuk kita gunakan di area lebat, hutan tertutup rindang seperti ini. Cukup kuat menangkap sinyal satelitnya. Jadi sudah kita lihat GPS sudah hidup ya. GPS sudah hidup. Langkah pertama, tekan tombol menu. Tekan menu sekali lagi. Kita cek dulu satelitnya, oke. Kita cari satelit. Tekan enter. Oke. Sudah dapat satelitnya, sudah banyak ya. Dengan akurasi areanya 3 meter. Ini tingkat kesalahannya sampai 3 meter, ini sudah cukup bagus untuk mengukur area kelapa sawit. Baik, kita kembali. Langsung saja kita check it out dengan memilih kalkulasi area. Langsung dengan kalkulasi area. Di sini metodenya kita berjalan mengelilingi batas pinggir sawit. Jadi di mana kita memulai, di situ akan kita akhiri. Contohnya di tanda putih ini ya, kita anggap sebagai batas ujung. Nanti kita akan mulai dari sini dan berakhir di sini. Jadi seperti temu gelang, dan akan kita tahu meter perseginya keseluruhan lahan ini berapa hektar. Ini lahan cukup semak memang. Oke, langsung saja kita mulai. Tekan enter, tekan mulai. Oke, langsung kita tinggal berjalan saja, oke. Jadi dalam proses tracking area seperti ini, wajib halnya kita menggunakan APD, minimal sepatu boot ya. Karena yang kita lewati ini namanya pinggiran lahan masyarakat itu ya. Seperti ini, tumpukan pelepah. Jadi harus benar-benar memperhatikan langkah.
Jadi bro, di sini kita trekking sampai menuju batas-batas pinggir ya, seperti patok yang di depan kita. Nah, dari sini terus lanjut lagi pinggir batasnya terus sampai ketemu patok lagi, bagi ada kebun yang memiliki patoknya ya. Jadi untuk para petani yang ingin membeli lahan, baik itu lahan yang sudah produksi kelapa sawit maupun masih lahan kosong, misalnya ada yang menjual luas lahan 2 hektar dengan harga sekian, kita tidak tahu itu kepastiannya lahan tersebut luasnya 2 hektar atau 2 hektar kurang atau 2 hektar lebih. Jadi dengan cara mengukur dengan alat GPS Garmin ini lebih efisien dibandingkan dengan mengukur manual, tarik meteran maupun dengan T0. Dengan menggunakan GPS ini kita hanya berjalan saja sih. Teknik pengukuran lahan dengan GPS ini ada 2 macam ya. Yang pertama dengan kalkulasi area seperti ini, kita berjalan mengelilingi kebun, nanti akan seperti di layar ini, akan berbentuk jalur pinggiran kebun yang kita lalui sehingga temu gelang. Teknik yang kedua bisa dengan plotting area. Plotting area tersebut dengan cara mengambil titik koordinat dari masing-masing sudut kebun. Tapi dengan teknik tersebut, untuk mengetahui luas areanya, kita harus mengolah datanya, mengolah data titik koordinatnya dengan menggunakan aplikasi dari komputer. Jadi khusus orang-orang terlatih saja yang bisa melakukannya seperti itu. Jadi untuk kita kaum awam, dari simpelnya saja lah ya kan. Jadi kita kalkulasi area dengan cara tracking areanya. Jadi bro, di depan kita sudah ada titik awal kita memulai, dan situ akan kita akhiri. Ini tadi titik kita awal memulai, dan dia akan kita akhiri dengan cara tekan enter mengkalkulasi, tekan selesai, simpan jejak. Oke, bagaimana cara melihat hasil pengukuran kita? Kita cari kelola jejak, ini dia. Kelola jejak, enter. Jejak area yang terbaru paling atas ya. Kita melihat peta. Ini peta kita tadi dengan temu gelang ya.
Kita kembali quit. Kita buka harga kalkulasi. Jadi luas areanya ini dia 6,4 hektar. Dengan jarak trekking tadi 1,151 km, berarti 1 kilo 151 meter jarak trekkingnya. Jadi yang katanya ini kebun luasnya 7 hektar sudah kita buktikan dengan cara kita ukur dengan menggunakan GPS ini, ternyata tidak sampai 7 hektar. Nah, jadi disitulah pentingnya kawan-kawan dalam membeli kebun atau mengecek kebun atau ingin membangun kebun. Contohnya kita membuka lahan kah. Jadi kita belum tahu nih prediksi jumlah pohonnya ini yang kita butuhkan, jumlah bibitnya ini berapa. Jadi kita ukur dulu areanya. Kita ukur areanya, kita dapat estimasi luas, baru kita tentukan jarak tanamnya. Baru kita bisa tahu kebutuhan bibit kita berapa yang akan kita gunakan. Begitu pula dengan membeli kebun yang sudah jadi. Karena kita membeli kebun yang sudah jadi itu harganya per hektar. Tapi kita harus buktikan dulu nih, pas tidak dengan jumlah yang dijual oleh penjualnya. Contohnya penjualnya menawarkan 2 hektar dengan harga 80 juta per hektar yang sudah produksi ya. Jadi pas tidak ini jumlah areanya, luas areanya 2 hektar. Jangan-jangan kurang dari 2 hektar kita sudah merasa tertipu dong, ya kan? Jadi ini salah satu solusi bagi petani kelapa sawit untuk mengetahui luas area. Jadi ini bukan hanya untuk mengukur luas area, alat ini juga sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain atau oleh dinas terkait lah, seperti BPN kah atau tata ruang kota kah, untuk mengetahui area yang ingin mereka ukur. Inilah alat yang pada umumnya sering digunakan oleh beberapa lembaga atau institusi yang bermain dengan luas area. Jadi cukup sekian informasi dari saya. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sampai ketemu di solusi tani yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planters, salam sukses petani milenial.